Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah kalian dengan ibu-ibu yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur paling biadab? Kali ini ibu ini bukannya tobat atau minta maaf, klarifikasi, tetapi malah lebih beringas lagi dengan mengatakan Kang Deddy itu Fir'aun, antek oligarki, dan lain sebagainya. Saya heran, selalu ada aja kelompok orang-orang yang dikit-dikit, oh ini antek oligarki, ini Fir'aun, dan sebagainya. Kalian tahu gak pola-pola seperti ini biasanya kubu mana gitu lah. Kita samakan dengan kubu yang sebelah sono lah gitu. Kali ini membuktikan ibu ini ya, seolah-olah membuktikan di Bogor, di Gunung Galuga tentunya ya. Ini bukti kekejaman KDM. Tapi gak jelas ini proyek apa gitu lah. Nah penasaran, mari kita lihat dulu pada video berikut ini. Cekidot. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Patut diserang di warga Jabar Kabupaten Bogor. Nah, karena aku sudah janji warga se-Jawa Barat Kabupaten Bogor akan saya sepil tempat karuhun saya. Di sinilah itu sudah dibabat habis ya oleh kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nucek maneh nama titisan Prabowo Siliwangi. Nih. Ya, nanti di atas itu pasti nih dikeluarkan ucapan-ucapan karuhun ya. Mungkin karena melalui saya untuk memperjuangkan Gunung Galuga supaya unggulan, ternyata saya kalah dengan penjabat rakus ya, penjabat biadab ya. Lihat ya, karena dia itu oligarki, antek oligarki ya. Ini cuma disisain ini aja, karena batu tumpang itu tidak bisa dipindahkan ya. Pernah dipindahkan ke kali, dia ada lagi di situ ya. Lihat, lumayan ya, mendaki gunung. Ngos-ngosan. Ajib. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sampurasun. Aduh, ngos-ngosan karunya. Inilah perjalanan saya ya. Katanya Deddy Mulyadi nangis lihat gunung, tapi faktanya Gunung Galuga diratakan oleh dia. Diratakan oleh dia. Ucapan dengan fakta itu tidak sama. Omongan dengan janjinya tidak ditepati. Nanti dia nunggu, bukan kualat. Etam Prabu Siliwangi tidak pernah mengajarkan marah-marahnya. Ambak cek Sunda mah. Kualat dina ucapan nyari tinggal we. Ya kan? Sakitnya informasinya udah dipasang bendera ya. Nah yang intinya ini nih ya, mau sampai itu Karunya. dengan izin karuhun saya di sini. Nangis. Dia tidak terima tempatnya diobrak-abrik oleh kebijakan KDM. Lihat, tunggu aja menunggu Anda. Assalamualaikum Sampurasun. Uyut, injok adik uyut. Hampura, perjuangan abdi oleh penjabat terakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi begitu ya. Ibu ini ternyata tidak bisa membuktikan bahwa KDM itu pemimpin yang biadab atau apa gitu loh. Kita tahu semua bahwa apa yang ditampilkan di visualnya ibu ini itu sangat-sangat gak jelas sekali arahnya kemana. Dan yang saya tangkap intinya adalah ibu ini hanya memperlihatkan kebencian kepada Kang Deddy Mulyadi secara membabi buta. Tidak bisa menunjukkan ini buktinya, ini Gunung Garuga ini mau dibikin apa gitu loh. Kemudian apakah itu proyek dari Pemprov atau apa gitu. Benarkah ini diketahui oleh Kang Deddy Mulyadi atau tidak. Dan saya garis bawahi adalah selalu ada gitu kelompok-kelompok yang polanya sama seperti ibu ini. Ya kalau dilihat dari secara psikologi, orang-orang seperti ini masuknya ke kelompok orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang memang memihak kepada kubu sana gitu loh. Tetapi yang disayangkan dia itu pakai hijab. Saya lebih suka dia itu gak pakai hijab.
rambutnya harusnya warnanya kuning atau merah gitu ya. Nggak usah pakai hijab. Karena dia tidak menunjukkan akhlak sama dengan apa yang dia pakai. Saya malu sebagai orang muslim melihat orang pakai hijab tetapi bahasanya bahasa yang tidak pantas gitu loh. Oke lah, saya harus mengatakan bahwa orang-orang seperti ibu ini hampir sama polanya dengan kubu Anies ya. Kubu Anies, yang mana kubu Anies ini selalu didukung oleh golongan-golongan yang mengaku Islam fanatik ya, Islam garis keras, seperti dari kubu-kubu mana ya, dari kubu-kubu Habib kali ya. Dan saya sebagai orang Islam tentunya cinta kasih sayang. Lagian dalam Islam juga udah jelas, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus kamu Muhammad ya, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Saya tidak terima ketika ada beberapa kelompok di Indonesia mengaku Islam lalu memperlihatkan dan menyuguhkan karakter-karakter yang sesungguhnya bukan karakter Islam. Fanatik lah, memperlihatkan tidak rahmatan lil alamin, memperlihatkan bahwa mereka yang merasa hanya mereka saja yang memiliki surga, hanya mereka saja yang berhak jadi surga, seolah-olah mereka itu panitia surga, kemudian menjelek-jelekan orang lain dengan membabi buta. Ya. Tidak ada ketenangan baginya ketika ia merasa paling hebat, merasa paling berhak gitu mendapatkan surga. Dan memang mereka itu selalu beralasan yang tidak detail, alasannya gak jelas lah ya, alasannya gak jelas, tidak sedetail apa yang sering disuguhkan oleh media-media sosial ya, media-media seperti TV One, seperti Metro TV. Yang diperlihatkan mereka hanyalah amarah-amarah, yang diperlihatkan oleh mereka hanyalah suatu kebencian ya. Apalagi bahasanya yang tidak mencerminkan akhlak seorang muslim ya. Dan jelas dalam ajaran Islam itu dikatakan dalam beberapa hadis Sahih Tirmidzi ya, Sahih Tirmidzi, bahwa ya jangan menghina pemimpin di muka bumi. Ya, kalau Anda menghina pemimpin di muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Ya. Nah, makanya ibu ini dihina oleh para netizen. Makanya ibu ini dihujat lagi oleh orang-orang se-Indonesia. Ya, karena hukum alam itu pasti ada. Akan selalu aja ada counter attack dari siapapun yang merasa dirugikan. Karena nama seseorang dijelek-jelekan di media sosial itu pasti merasa dirugikan. Pasti akan ada counter attack, baik dari netizen, dari pendukung-pendukung, dan lain sebagainya. Maka hentikanlah, mulai sekarang hentikanlah menghujat-hujat pemimpin dengan bahasa kasar ya. Mari kita kritik dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, dengan cara bil hikmati wal mau'idotil hasanah gitu loh. Bagaimana menurut kalian terkait ibu ini? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.